Shalom dan selamat sejahtera dari kami di Hope Media Tuaran. Sekali lagi kita bertemu melalui rancangan ini dan harapan dan doa kami bahwa penonton semua akan dapat menikmati berkat melalui acara yang kami sajikan di sini. Untuk makluman, oleh karena satu keadaan teknikal yang tidak dapat dielakkan, maka rancangan ini akan dihentikan buat sementara waktu. Seandainya perintah kawalan pergerakan pemulihan atau perintah yang seterusnya masih dikuatkuasakan nanti pada masa-masa yang akan datang, maka kami akan berusaha untuk kembali meneruskan program ini. Namun kami akan sentiasa memuatkan video melalui rancangan seperti Spotlight on Scripture, program oleh Sarudim Adventist Ministry, dan program menarik yang lain mengikut permintaan. Oleh itu, sila tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Seperti biasa, kita akan mulakan acara ini dengan satu lagu pilihan diikuti dengan doa di rumah masing-masing. Laporan mission kita akan disampaikan oleh Scarlett Tan. Untuk slot selingan, sekali lagi Rini akan bersama kita dengan bahan yang disediakan lebih awal. Selepas itu, seperti biasa, saya akan sampaikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat bagi sahabat ini yang bertajuk Membangun Sikap yang Memenangkan. Dalam acara kebaktian khotbah, seperti biasa kita akan mulakan dengan satu lagu pujian dan sekali lagi disusuli dengan berdoa di rumah masing-masing. Untuk khotbah kanak-kanak, Gabriel Nino akan kembali bersama kita menyampaikan sambungan cerita yang disampaikan oleh Dillon pada Sabat yang lalu dengan tajuk kali ini, Tuhan memberkati Yusuf si hamba abdi. Pastikan anak-anak di rumah akan bersedia bersama Nino nanti. Ia akan disusuli dengan bacaan persembahan dan persepuluhan yang akan disampaikan oleh Rachel. Untuk lagu khas kali ini, sekali lagi kita akan bersama keluarga kami di Laya-Laya dan kami mengundang penonton semua untuk turut bersama kami dalam persembahan ini. Selepas itu, kita akan bersama MJ Max Malino dalam acara khotbah. Pastikan Anda bersama kami dari mula hingga akhir acara ini. Baiklah, mari kita mulakan acara ini dengan menyanyi satu lagu pujian dari buku LPMI nomor 40, Ku Harap Selalu. Mari kita nyanyi bersama.
Shalom dan selamat hari Sabat. Tajuk cerita mission kita ialah merangkak seperti bayi. Satu cerita mengenai seorang wanita bernama Omo Tore, 55 tahun dari Guinea, Afrika. Cerita ini telah dituliskan oleh Andrew McChesney. Omo Tore jatuh sakit dengan teruk selepas suaminya meninggal dunia. Lututnya membengkak. Dia menderita sakit yang serius. Dia tidak dapat tidur pada waktu malam. Dia tidak dapat berjalan, walaupun dia sudah tua, tetapi dia merangkak seperti bayi di rumah keluarga di Conakry, Guinea. Paci yang sudah tua, amarah, membawa dia ke berbagai hospital, tetapi tiada dokter yang dapat membantu. Paci membawa dia kepada Bomo, tetapi Bomo juga tidak dapat membantu. Dia terlantar di rumah keluarga, di mana dia tinggal bersama bapa keluarga saudaranya, adik perempuan, dan sedozen saudara mara yang lain. 4 tahun berlalu. Selama 4 tahun, Omo menderita. Selama 4 tahun, dia tidak dapat berjalan. Suatu hari, Omo mendengar kakaknya bercakap dengan pelawat di bilik lain. Pelawat ini membaca dari Alkitab dan berdoa. Omo bukan seorang Kristen, tetapi dia mahu seseorang berdoa untuknya. Dengan usaha yang keras, dia turun dari katil dan merangkak dengan tangan dan lututnya ke bilik sebelah. Tolong berdoa juga untuk saya, dia memohon. Pelawat itu Tranquil Fascinadono terperanjat melihat wanita itu merangkak. Dia tidak berdoa. 3 hari kemudian, Omo mendengar ketukan di pintu dan sesaat kemudian Tranquil berdiri di sisi katilnya. "Mama, saya datang untuk berdoa," katanya. Omo sangat gembira. Tranquil membuka Alkitabnya dan membaca 1 Yohanes 4 ayat 4 yang mengatakan, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Kemudian dia menutup matanya untuk berdoa. "Tuhan, terima kasih atas kehidupan anakmu," katanya. "Engkau membenarkan saya berada di sini. Engkau memberikan saya keberanian untuk berpuasa dan berdoa selama 3 hari yang lalu untuknya. Sekarang, saya minta engkau menyembuhkan saudari Omo atas nama Yesus." Pada malam itu, Omo tidur dengan baik buat kali pertama selepas bertahun-tahun. Kesakitannya reda. Keesokan harinya, Tranquil kembali lagi dan berdoa dengannya. Dia berdoa dan berpuasa untuk Omo selama 2 minggu. Suatu hari, Omo tiba-tiba bertanya kepadanya, "Di manakah gereja kamu?" Ia tidak jauh dari rumahnya, tetapi dia tidak dapat berjalan. Dia meminta pertolongan. Pada hari Sabat, Tranquil membawa Omo membonceng motosikelnya ke gereja. Dia membawa Omo semula pada Sabat yang seterusnya, dan seterusnya. Setiap hari, Omo semakin kuat. Pada Sabat keempat, dia berjalan ke gereja sendirian. Tranquil terkejut dan kagum melihat Omo berjalan di gereja. "Ini adalah mukjizat Yesus," katanya. Paci kepada Omo dan ahli keluarga yang lain gembira karena dia berasa lebih baik. Mereka bukan orang Kristen, dan mereka merasa bahwa Omo tidak menghormati agama keluarganya. Paci amarah memanggil musyawarah keluarga besar. Sementara sedozen ahli keluarga menyaksikan, dia memegang Alkitab hitam dan buku suci tradisional keluarga. "Buku mana yang kamu pilih?" dia bertanya kepada Omo. "Ingatlah, jika kamu tidak memilih kitab suci kita, kamu tidak lagi menjadi sebahagian daripada keluarga kita." Omo pikir tentang penyakitnya sepanjang 4 tahun lalu dan bagaimana dia telah sembuh. Dia memandang ke langit. "Saya memilih Alkitab, buku hitam itu," katanya. Paci amarah mengejek Omo. "Sekarang kamu telah memilih Alkitab. Ambil dan khotbahkan kepada kami," katanya. Air mata terbentuk di mata Omo. Dia tidak tahu membaca.
Kamu tahu bahwa saya tidak tahu membaca, katanya sambil menangis. Saya tidak pernah pergi ke sekolah, tetapi orang yang berdoa untuk saya membaca dari Alkitab dan saya sembuh. Saya percaya kuasa dalam Alkitab dapat berbuat lebih banyak untuk saya dan juga untuk kamu. Paci marah-marah dan menyuruh ahli keluarga untuk mengemas barang milik umum. Kamu telah menjadi seorang Kristen, katanya. Kamu telah menjadi seorang Kristen, katanya. Pergilah kepada orang Kristen. Kami tidak mahu ada apa-apa kaitan dengan kamu. Omo tidak mempunyai tempat tinggal. Dia tidur di rumah rakan-rakan di sana-sini. Keadaan itu sukar, tetapi dia enggan mengutuk Yesus. Apabila para anggota gereja mengetahui tentang keadaannya, mereka menawarkan dia tempat untuk tinggal di kawasan gereja. Disitulah dia tinggal hari ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk keluarga baru saya, kata Omo. Saya akan bersama Tuhan Yesus selamanya. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membina Akademi Kobaya, sebuah sekolah tadika hingga menengah di Conakry, Guinea, di mana kasih Yesus boleh diajar kepada ramai anak-anak dari keluarga bukan Kristen. Salam damai sahabat-sahabat dalam Kristus. Mari kita luangkan sedikit masa untuk satu perkongsian kesehatan. Kali ini kita akan melihat topik menangani stres ataupun tekanan. Sebelum itu, terima kasih kepada MG Max Malino yang menyediakan bahan ini. Stres adalah tindak balas fizikal, emosi, dan mental kepada perubahan. Apabila sesuatu perkara itu berubah tanpa mengikut kemauan dan keselesaan kita, di sini akan wujudnya tekanan atau stres. Stres merangkumi tekanan, beban, konflik, rasa letih, penat, panik, perasaan gemuruh, rasa bimbang, kemurungan, dan perkara-perkara yang membuat kita merasa perubahan yang tidak selesa. Terdapat banyak punca-punca stres. Setiap orang ada tahap toleransi yang berlainan kepada punca-punca stres yang berlainan. Ada yang merasa stres semasa kerja, tetapi tenang semasa menangani stres di rumah atau di tempat lain. Ada juga yang merasa stres apabila tanggung jawab yang digalas adalah melibatkan orang lain, tetapi tenang semasa menangani tanggung jawab yang hanya melibatkan diri sendiri. Punca-puncanya berlainan, langkah-langkah menanganinya juga berlainan. Tapi fasa awal dalam menghadapi stres itu lebih kurang sama untuk semua orang. Sebelum itu, mari kita lihat tanda-tanda pada Anda. Apabila stres itu hampir atau melampaui tahap toleransi Anda terhadap stres itu. Pertama, jantung berdegup kencang tanpa aktiviti fisikal. Anda juga mungkin mengalami rasa cepat marah dan menengking orang lain. Selalu rasa tidak gembira, rasa tidak berminat kepada perkara yang sedang dilakukan itu, dan ada rasa selalu mengelak dari perkara itu. Namun, pada kebanyakan masa, stres yang kita hadapi adalah perkara-perkara yang harus kita hadapi dan mungkin tidak dapat dielakkan. Jadi mari kita lihat cara menangani stres yang kita boleh coba lakukan. Pertama, coba untuk bertenang. Ambil beberapa saat untuk menarik nafas perlahan-lahan. Tahan untuk 2 saat dan lepaskan perlahan-lahan. Kemudian, kenal pasti punca Anda marah dan coba untuk fikirkan tujuan utama perkara yang Anda mahu selesaikan. Apa yang ingin Anda capai? Adakah marah akan membantu atau melambatkan? Jika masih lagi rasa sukar untuk bertoleransi, beredar ke tempat lain untuk mengawal kemarahan tanpa menunjuk-nunjuk muka masam Anda atau menunjuk rasa tidak puas hati Anda. Beredar dengan tenang, mungkin minum segelas air dan fikir sesuatu yang baik. Selepas itu,
coba untuk hadapi stres tersebut dengan perlahan-lahan. Untuk pengendalian stres yang memerlukan Anda bertoleransi pada jangka masa panjang, coba cara-cara berikut. Masa tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, berdoa dalam keadaan meditasi, betul-betul fokus dan serahkan pada Dia kerisauan Anda. Letakkan diri Anda dalam hubungan sosial yang positif. Bersenam, senaman membantu badan Anda untuk lebih kuat dan minda juga lebih efisien dalam menangani stres. Mari kita coba amalkan dalam hidup harian kita. Tuhan memberkati. Salam dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam seri ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang ke-9, 29 Agustus, bertajuk Membangun Sikap yang Memenangkan. Ayat hafalan kita dipetik dari 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami memanjatkan pujian syukur dalam doa, memohon Engkau berserta kami ketika kami belajar firman Tuhan. Melalui ringkasan ini, biarlah banyak umat Tuhan yang akan diberkati. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bagaimanakah kita dapat mengembangkan sebuah sikap yang memenangkan ketika mengkhotbahkan Injil? Yesus menghormati setiap orang yang Dia temui dan memperlakukan mereka dengan penuh rasa hormat. Dia memberi pengaruh kepada mereka saat Dia mendorong mereka untuk menerima kerajaan Allah. Kita dapat belajar bagaimana memperlakukan orang lain seperti yang Yesus lakukan dengan mengikuti teladannya serta ajaran para rasul. Ringkasan pelajaran kita terbahagi kepada 5 topik kecil: mencari orang yang mau membuka hati, menyampaikan ucapan-ucapan yang membangun, menekankan hal-hal positif, menerima semua orang, dan mengajar dengan kasih. Semakin kita mempelajari kehidupan Kristus, semakin takjub kita kepada keupayaannya untuk menerima dan membenarkan semua orang. Walaupun Dia memberikan teguran yang pedas kepada para pemimpin agama pada zamannya, Dia dengan senang hati menerima mereka yang bergelut dengan dosa dan yang terperangkap di dalam sikap rasa bersalah dan yang dihakimi. Kasih karunia-Nya adalah untuk mereka. Belas kasihannya diberikan bahkan kepada orang-orang berdosa yang paling jahat sekalipun. Kedalaman pengampunannya lebih dalam dari ukuran dosa mereka. Kasih-Nya tidak mengenal batasan. Topik pertama, mencari orang-orang yang mau membuka hatinya. Yohanes 4 ayat 4 berkata, ia harus melintasi daerah Samaria. Sedang penonton, orang Yahudi biasanya mengikuti laluan lain untuk pergi dari Yerusalem ke Galilea agar tidak melalui Samaria. Lalu mengapa Yesus sengaja melewati daerah itu? Murid-murid berpendapat memberitakan Injil di negeri yang tidak mesra,
itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun Roh Kudus telah bekerja dalam hati orang Samaria di Syekar sehingga membuat mereka menerima pekabaran tersebut. Karena itu, Yesus perlu menanamkan kebenaran di sana. Penaburan firman itu segera menghasilkan buah pertamanya, dan kemudian tuaian yang berkelimpahan terjadi. Yohanes 4 ayat 39 hingga 41, Kisah Para Rasul 8 ayat 5 hingga 25. Seterusnya, kita berbicara tentang menyampaikan ucapan-ucapan yang membangunkan. Dari Markus 14 ayat 8, ayat ini berkata, "Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku." Markus 14 ayat 8. Sikap yang kasar dan mengkritik akan membuat orang menjauhkan diri dari kita. Mereka tidak akan mendengarkan kesaksian kita. Sebaliknya, ucapan-ucapan yang membangun pasti akan menguatkan dan menolong bertumbuhnya iman mereka. Dalam Matius 15 ayat 21 hingga 28, seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus dengan satu permintaan. Dan dia tidak mau menerima jawaban tidak daripada Yesus. Dia memberi ucapan yang membangun padanya di depan para muridnya. Dia berkata kepada perempuan itu, "Besar imanmu." Yesus juga memberi ucapan membangun kepada Maria setelah dia dikritik dengan keras atas tindakannya terhadap Yesus. "Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku." Itu berlaku apabila Maria menunjukkan kesyukurannya kepada Yesus setelah Yesus mengampuni dia dari segala dosanya. Lalu dia menunjukkan itu dengan menggunakan minyak yang berharga untuk meminyaki kaki Yesus. Seterusnya, topik menekankan hal-hal positif. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Paulus berkata, "Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu." Ada sebagian orang yang suka sekali mencari hal-hal yang salah tentang orang lain. Bukan dengan apa-apa alasan selain daripada mau merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Namun Rasul Paulus melakukan yang sebaliknya. Dia mencari yang positif dalam gereja-gereja yang dia layani. Sudah tentu dia menegur kesalahan dan tidak membenarkan dosa, tetapi fokusnya adalah membangun gereja-gereja yang didirikannya. Salah satu cara dia melakukan hal ini adalah dengan menekankan apa yang mereka lakukan dengan betul. Paulus menulis suratnya untuk mendorong dan menguatkan gereja-gereja setempat. Seringkali dia harus menegur mereka atas kesalahan mereka. Tetapi terlebih dahulu dia selalu menekankan hal-hal positif di dalam suratnya. Sangat penting bagi kita mengembangkan kebiasaan sikap tentang mencari hal-hal yang positif dalam diri seseorang. Melalui cara ini, kita akan menciptakan ikatan persahabatan yang dalam dan kita akan membawa mereka lebih dekat kepada Yesus. Topik seterusnya, menerima semua orang. Roma 15 ayat 7 berkata, "Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Bagaimanakah seharusnya sikap Anda terhadap orang lain? Inilah konsep yang sukar dipahami oleh sesetengah orang. Penerimaan sejati bermaksud bahwa kita menerima orang lain seadanya mereka, dengan semua kebiasaan berdosa mereka, karena mereka adalah manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Oleh karena Kristus mati untuk kita, ketika kita masih berdosa dan diperdamaikan dengan Tuhan, ketika kita masih seteru, kita boleh mengampuni dan menerima orang lain.
Kasih-Nya kepada kita menjadi dasar kepada penerimaan dan pengampunan kita terhadap orang lain. Siapa yang mengenal kita lebih baik daripada Kristus? Dia tahu hal baik dan buruk dalam diri kita. Meskipun demikian, Dia tetap menerima kita, mengampuni kita, dan mengasihi kita. Kita tidak layak menerimanya, tetapi Dia menerima kita dalam kebaikan-Nya. Bukankah kita harus menerima orang lain sebagaimana Dia menerima kita? Kita harus menerima semua orang, bukan karena seberapa baik atau jahatnya mereka, tetapi karena Kristus telah menerima kita terlebih dahulu, meskipun kita sangat jahat. Sikap penerimaan dan kasih akan membuka hati dan mengubah kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Seterusnya, topik kita mengajar dengan kasih. 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, "Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Sedang penonton, mengajarkan kebenaran tanpa kasih mengarah kepada legalisme yang menghakimi dan sikap acuh tak acuh. Mengajarkan kebenaran dengan kasih akan membuka hati dan menuntun seseorang kepada hubungan yang menyelamatkan bersama Yesus. Kita harus siap sedia mempertahankan apa yang kita percayai, namun kita harus selalu melakukannya dengan kerendahan hati, rasa hormat, dan kasih. Tunjukkan kepada orang lain kasih yang sama yang telah ditunjukkan Kristus kepada kita. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin kita kepada orang-orang dengan hati yang terbuka. Kemudian tekankan hal-hal baik yang kita lihat dalam diri mereka. Terimalah mereka tanpa mengkritik dan ajari mereka dengan penuh kasih sayang. Paulus menasihati pelatih mudanya, Timotius, untuk beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Dan juga Paulus mengingatkan Titus bahwa kebaikan dan kasih Tuhanlah yang menyelamatkan mereka yang telah dilahirkan semula di dalam Dia. Titus 3 ayat 5. Kita juga dipanggil untuk menyampaikan kebenaran dalam kasih dan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Tuhan menjemput kita untuk beserta dengannya dalam mengungsikan message akhir zaman dengan sikap yang menerima kepada dunia yang sedang mati tanpa Kristus. Petikan dari tulisan Ellen White, Thoughts from the Mount of Blessing, pasal 3, muka surat 75. Walaupun kita masih belum penuh kasih dan belum baik dalam tabiat, merasa benci, saling membenci, Bapa kita yang di sorga berkemurahan hati kepada kita. Kasih-Nya diterima akan membuat kita dalam sikap yang sama, baik dan lemah lembut. Bukan hanya kepada orang-orang yang menyenangkan kita, tetapi kepada orang-orang yang paling bersalah dan berdosa. Walaupun orang-orang berdosa yang hatinya sama sekali tidak tertutup kepada Roh Allah akan bersaksi kepada kebaikan, sementara mereka boleh membalas kebencian dengan kebencian. Mereka juga akan membalas kasih dengan kasih. Tetapi hanya Roh Allah yang membalas kebencian dengan kasih. Menjadi baik kepada orang-orang yang tidak berterima kasih dan orang-orang jahat berbuat baik tanpa mengharapkan apa-apa kembali. Adalah lencana keluarga surga. Tanda yang pasti yang olehnya anak-anak dari yang maha tinggi menyatakan tingkat hidup mereka yang tinggi. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami di dalam kesaksian kami dapat merendahkan diri dan menerima semua orang tanpa mengira apa keadaan dan kedudukan mereka, sama seperti yang Yesus lakukan demi memenangkan mereka
kepada Yesus. Terima kasih karena berkat besar ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati Anda. Shalom, untuk Anda yang baru mengikuti program ini, kami ingin maklumkan bahwa oleh karena satu keadaan teknikal yang tidak dapat dielakkan, maka ini merupakan program terakhir kami, yang kami akan siarkan program ini. Namun kami akan terus muatkan program kami yang lain seperti Spotlight on Scripture, acara oleh Sarudim Adventist Ministry, dan akan memperkenalkan acara lain sesuai dengan permintaan semasa. Oleh itu, sila tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Baiklah, kita teruskan acara kebaktian kita dengan menyanyi lagu pujian yang terdapat di dalam LPMI nomor 38, Yesus Sahabat yang Indah. Mari kita nyanyi bersama.
Shalom and happy Sabbath everyone. Today I will continue with the story of Joseph. Last Sabbath we were told that Joseph was wrongly put in prison by his master. Let us follow his story in prison. And the title today is God Honors Joseph the Slave. While in prison, Joseph was obedient and helpful. The warden trusted Joseph to help organize prison life. Because God was with Joseph, prison became a better place for everybody. The king's baker and butler are also in jail. One morning they were looking very sad. "Why are you so sad?" Joseph asked them. "We both had dreams and no one can tell us the meaning of our dreams." The troubled man replied, "God can come tell me your dreams." Joseph said to them. The butler was the first to tell his dream, followed by the baker. Joseph knew exactly the meaning of the dream as God inspired it to him, and he told the butler, "In 3 days, you will be released from prison and you will get your job back. You will be serving the king at his table once again. When you are released, you will stand before the king. Please remember me and mention me to the king. I did nothing wrong and don't deserve to be here," Joseph said. But the meaning of the baker's dream was sad. He told the baker, "In 3 days you will be released from prison, but you will not go back to your job. The king will have you killed." It all happened just as Joseph had said it would. The butler was so happy and so busy with his job that he forgot about Joseph and the promise he had made to mention him to the king. Unfortunately, Joseph had to spend another 2 years in jail, but he continued to love God even in prison, and the Lord continued to bless him. But one morning, the king woke up and was very worried. He had a dream, and none of all the wise men in the palace can tell him the meaning of the dreams. Then the butler remembered Joseph in prison, and he told the king about him. So the king sent for Joseph immediately. Slowly Joseph told the king, "Egypt will have 7 years of plenty, and after that there will be 7 years of famine." And then he said, and he have an advice for the king. "Plan now to store food during the 7 years of good harvest, or else your people will starve and die. When the 7 years of famine comes," he told the king. "God is with you," declared the king. "You will be in charge. I will appoint you the prime minister of Egypt, second only to me," he said. And so, as it was according to God's plan, 7 years of good harvest came followed by 7 years of drought and famine. There was no food everywhere except in the land of Egypt. Far away, in Joseph's homeland, Jacob's family were starving. People from all over the country came to Egypt to buy grain. "You must go to Egypt too, or else we all will die," Jacob told his sons. And so the sons of Jacob arrived in Egypt, and they prepared to buy food. Jacob's son bowed down low before the prime minister of Egypt. They did not recognize Joseph, but he knew them. And then Joseph remembered his childhood dreams. God had raised him above his brothers. Joseph was very wise. He wants to know if his brothers have repented. So he spoke roughly and kept his brother Simeon as hostage. "Take the food and go home and return with your youngest brother. Then I will know you are not spies," he told them. The brothers thought that God might be punishing them for selling Joseph many years before. When the brothers get home, they were confused.
Our money was returned in the grain, and the ruler said, "We must bring Benjamin back." They said to their father, but Jacob could not let Benjamin go. But soon the food they have bought finished, and the brothers have to go back to Egypt to buy food. Benjamin have to go with them. When Joseph saw Benjamin, he ordered his servants to prepare a great feast. The brothers were invited. "Is your father well?" he asked them. Joseph was thinking of how he could bring family together. Joseph also wanted to know if his brother were sorry for their sins many years before. After the banquet, he accused them of stealing. "To punish you, I will keep Benjamin as my slaves," he said. "My lord, take my life instead," begged Judah. By now, Joseph knew that Judah, who had suggested selling Joseph years back, have now changed. No longer able to hide his love for his family, Joseph sent all Egyptians out of the room. Then he began to weep. "I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt," he told them. Amazed and afraid, the brothers said nothing. Joseph encouraged his brothers. "God made me Lord of Egypt, so I can save your lives in this famine. Go and bring my father. I will look after you," he said to his brothers. Jacob and Joseph were reunited in Egypt, and the whole family lived there in peace and plenty. Friends, whatever happened in our life, if we put our trust in God, we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Romans 8, verse 28. May God bless us all. Shalom dan selamat hari Sabat. Tajuk bacaan persembahan dan persepuluhan kita ialah keganasan dalam kegelapan. Tunduk, tunduk, orang menjerit di tengah-tengah huru hara di dalam sebuah bas komersial 42 penumpang pada malam 16 Oktober 2017. Oleh kerana tidak dapat mendapat tiket penerbangan tambang murah, Alana dan Gabriel Miranda memutus untuk menaiki bas yang selesa pada waktu malam untuk perjalanan selama 12 jam dari Sao Paulo ke Brasilia, ibu kota Brazil. Kini terbangun oleh jeritan, mereka menyedari bahawa bas itu bergoncang dengan liarnya ketika melintasi kawasan terpencil dan bergerak dengan sangat laju. Kemudian mereka mendengar tembakan senapang. Bang, bang, bang. Gelas pecah bertaburan di sekeliling mereka. Dua barisan ke hadapan mereka melihat pemandu membongkok, cuba mengelak peluru yang ditujukan kepadanya dari kereta yang sedang bergerak di hadapan. Pada masa yang sama, dalam satu tindakan berisiko, pemandu cuba memintas dan mungkin melanggar kereta tersebut. Dia tahu bahawa jika dia berhenti, selain merampas semua barang berharga mereka, perompak bersenjata itu mungkin akan membahayakan penumpang. Jika kita berjaya melepaskan tembakan itu sekalipun, kita mungkin masih akan mati akibat kemalangan, fikir Alana. Secara naluriah dia menutup tangannya ketika sesuatu yang panas jatuh ke atasnya. Hanya menyadari kemudiannya bahwa itu adalah peluru. Akhirnya mereka tiba di balai polis dan perompak menyerah. Secara ajaib, semua penumpang selamat, kecuali seorang yang tangannya terkena tembakan. Mujurlah dia tidak cedera parah.
Karena mereka hanya duduk dua barisan di belakang pemandu, Gabriel dan Alana tertanya-tanya bagaimana mereka terlepas dari terkena peluru. Bagaimana kita dapat memberi kesyukuran kepada Tuhan pada hari Sabat berikutnya? Alana dan Gabriel bertanya kepada ayah Alana, seorang pastor Advent. Itu seharusnya sebagai tambahan kepada janji kami. Satu tawaran biasa berdasarkan peratusan, kata mereka, yang masih bersyukur dan kagum dengan pelepasan Tuhan yang luar biasa. Anda boleh menulis persembahan kesyukuran pada sampul persembahan Anda, kata pastor itu. Semasa meletakkan ke dalam bakul persembahan Anda boleh membisikkan doa kesyukuran, tambahnya. Alana dan Gabriel akan sentiasa ingat bahawa hanya melalui kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 dan ayat 23. Rayuan, adakah Anda mempunyai alasan untuk bersyukur pada Tuhan hari ini? Anda juga dapat mengenali perbuatan baik yang Tuhan lakukan atas nama Anda dengan menyembah Dia melalui persembahan. Shalom, Tuhan memberkati. Seperti yang saya katakan pada awal rancangan ini, untuk lagu persembahan khas kali ini kita akan bersama keluarga kami di kediaman kami di Laya-Laya, dan sidang penonton yang dihormati adalah diundang untuk turut bernyanyi bersama kami. Sekali lagi, jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasi untuk dapat mengikuti video kami pada masa-masa akan datang.
bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, saudara-saudara dalam Kristus. Salam sahabat dan senang untuk bertemu dengan Anda semua di kebaktian online pada kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau belajar sedikit daripada firman-Mu. Ajar kami. Semua ini kami serahkan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Anda ingat dialog ini? Siapa yang mengatakannya? Pasti Anda kenal seorang nelayan yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya, yaitu Simon Petrus ataupun Rasul Petrus. Tentu kisah ini sudah berkali-kali kita dengar dan kita sudah hafal jalan ceritanya tentang bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Mungkin ada di antara kita yang memandang remeh kejadian ini. Saya pasti tidak melakukan kesilapan yang sama jika saya bersama dengan Yesus. Mungkin juga ada antara kita yang sangat takut untuk melakukan kesilapan yang sama dan merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi cobaan seperti ini. Saya juga demikian, saudara-saudara. Tapi mari kita lihat apa yang kita boleh pelajari lagi dalam pelajaran singkat kali ini. Ayo, kita buka Alkitab kita dan kita baca dalam Matius pasal 10 ayat 32 hingga 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Perhatikan frasa aku juga akan mengakuinya. Kepentingan untuk menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan betul-betul ternyata di sini. Mungkin mudah di kehidupan rutin kita, tapi di masa cobaan itu berat dan pahit untuk ditelan. Apakah kita masih boleh menjadi saksi yang hidup? Mungkin kita sudah terbiasa dengan kesaksian-kesaksian dalam laporan mision, dalam perkongsian teman-teman, di mana seseorang itu dicoba dengan sangat berat mengenai kepercayaannya. Pasti menakutkan apabila nyawa terancam akibat sesuatu yang kita percayai. Mungkin kita juga terpikir, sekarang saya berada di dalam keadaan yang bagus. Pasti saya akan kekal taat, percaya, dan mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat saya. Mungkin juga Petrus pada masa itu selalu ragu-ragu, atau mungkin keadaannya tidak tip-top. Semasa di bangku sekolah, ada beberapa kali saya berpeluang untuk mengikuti aktiviti-aktiviti
sukan yang kompetitif. Seringkali usai saja acara sukan, apabila memperoleh kemenangan, pasti saja dalam pikiran saya itu, oh, hari ini keadaan saya tip-top. Mungkin karena persediaan saya bagus, makanan juga cukup, rehat juga cukup, dan sebagainya. Tapi apabila mengalami kekalahan, pasti banyak sekali yang dipersalahkan. Tidak cukup bersedia, gugup, penat, macam-macam perkara dipersalahkan. Mungkin arah angin bertiup pun harus dipersalahkan walaupun tiada kaitan. Dan selalu disebut dalam keadaan yang tidak tip-top. Sama ada pribadi atau sekeliling kita. Saudara-saudara dalam Kristus, apakah Petrus berada dalam keadaan ataupun situasi yang tidak tip-top? Mari kita nilai satu persatu keadaan dan juga persekitaran Petrus pada masa itu. Pertama, Petrus adalah salah seorang yang terawal berjalan bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya dan rapat sekali dengan Yesus. Pasti ini keadaan yang bagus dan vivid, jelas kelihatan. Kedua, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 16 ayat 13 hingga ke-17, Petrus sudah mengakui keilahian Yesus. Kita bacakan. Kita buka di dalam buku Matius pasal 16 ayat 13 hingga 17. Ayat ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus dalam ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Begitu jelas kan pengakuan Petrus. Ayo kita pergi ke seterusnya. Jika kita baca lagi dalam buku Matius pasal 26 ayat 31 hingga 35, kita akan mendapati semasa Yesus menyebutkan perihal cobaan yang akan mereka hadapi, Petrus menyatakan keteguhan imannya. Dan apabila diberitahu bahwa Petrus akan menyangkal Yesus, dengan yakin Petrus menidakkan hal ini. Dan dalam Yohanes pasal 13 ayat 37, Petrus juga menyatakan bahwa dia sanggup mati untuk Yesus. Dan semasa tentara Rom datang untuk mengambil Yesus, Petrus mempertahankan Yesus dengan semampunya. Walaupun Yesus memulihkan tentara yang telah dicederakan oleh Petrus, jelas kelihatan kesetiaan Petrus pada masa ini. Apakah Petrus tidak dalam keadaan yang tip-top? Macam ya, kan? Selain daripada yang tertulis di Matius pasal 26 ayat 31 hingga 35, kita juga boleh melihat keyakinan Petrus di Lukas pasal 22 ayat 31 hingga 33, di mana dia sanggup dipenjarakan dan mati bersama Yesus. Dan di Yohanes pasal 13 ayat 17 juga rekod kejadian yang sama. Petrus begitu yakin dan pasti bahwa dia tidak akan terguncang apabila masa cobaan itu tiba. Sebab dia berasa
dia di dalam keadaan dan situasi yang tip-top. Tapi pada saat masa itu tiba, when it counts, Petrus hanya mengikut Yesus dari jauh. Seperti yang kita boleh baca, yang tertulis di dalam buku Matius, pasal 26 ayat 58. Apabila Yesus dibawa ke hadapan Kayafas, imam besar. Saudara-saudara dalam Kristus, apakah penilaian kita terhadap diri kita sendiri itu cukup tepat? Apakah kita yakin kita kuat apabila kita dalam keadaan sekeliling yang tip-top? Cobaan mungkin saja menimpa kita tatkala kita merasa kita sekuat manapun di masa-masa kita rasa tidak akan terguncang sekalipun. Namun di samping semua itu, message yang paling penting dan tidak pernah berubah adalah kasih Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Apakah Petrus jatuh dan terus jatuh? Tidak. Dia bangun semula, membangunkan imannya juga, dan terus menjadi saksi bagi Yesus. Saudara-saudara, andai Anda jatuh pada saat ini, ayo bangun, rencanakan perubahan. Biar langkah itu kecil-kecil, tapi langkah itu kuat dan tidak goyah. Karena Tuhan pasti ada di sana menunggu kita untuk pulang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sudah belajar sedikit daripada firman-Mu. Biar pelajaran yang singkat itu tadi memenuhi hati kami, mengajar kami. Semua ini kami sandarkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Selamat Sabat.